Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bab 1 yaitu akuntansi dan ruang lingkupnya. Jadi pada pertemuan hari ini kita masih berkenalan dengan apa itu akuntansi dan yang ada di sekitarnya. Baik, kita mulai pada slide berikutnya. Dilihat dari pengertiannya, akuntansi ini ada yang bersifat umum pengertiannya dan juga ada yang bersifat khusus. Adapun untuk yang bersifat umum, tujuan dari akuntansi ini sendiri adalah untuk mencatat dan dari hasil pencatatan untuk menggolongkan setiap transaksi yang berbau keuangan dari suatu unit organisasi yang nantinya akan dilaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi akuntansi ini diperlukan karena ada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada yang berkepentingan, tentunya tidak akan dibuat laporan akuntansi itu. Nah, pihak yang berkepentingan itu untuk apa akuntansi ini? Untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, karena ini berhubungan dengan ekonomi, maka ini adalah yang bersifat dengan keuangan. Gitu. Baik, itu untuk dari sisi atau pengertian umumnya. Sedangkan untuk pengertian khususnya, sebenarnya penyempitan dari yang umum tadi yaitu transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu unit organisasi. Nah, karena ini adalah yang akan kita bahas adalah laporan keuangan, maka transaksi tersebut adalah transaksi keuangan tentunya. Baik, nah sebenarnya apa sih pentingnya kita mempelajari akuntansi itu sendiri? Perlunya mempelajari akuntansi ini adalah untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan dalam mengambil keputusan. Nah, siapa sajakah sih yang memerlukan? Nah, di sini disebutkan ada sekitar 6 pihak yang berkepentingan dalam slide ini ya. Pihak manajemen dalam hari ini adalah yang mengelola. Karena dalam sebuah organisasi biasanya ada pembagian, ada yang mengelola, ada juga sebagai owner atau pemiliknya. Jika pemilik tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola bisnisnya, maka akan meminta kepada orang yang berkompeten yang berkompeten untuk menjalankan usahanya. Nah, inilah yang namanya teori agensi gitu. Jadi pihak manajemen ini yang akan mengelola usahanya dan akan bertanggung jawab kepada pemilik untuk menjalankan usaha yang dimiliki oleh pemilik tersebut. Nah, pemilik biasanya identik dengan orang yang menaruh saham terhadap bisnis tersebut atau organisasi bisnis tersebut. Nah, disusul oleh kreditur. Kreditur adalah orang yang memiliki kelebihan dana dan atau biasa juga disebut sebagai investor. Nah, kalau investor ada juga calon investor. Jadi kalau calon investor tentunya untuk mempercayakan dananya ditanamkan pada sebuah organisasi tertentu, dia akan mencoba untuk memastikan bahwa bisnis yang dicoba untuk ditanamkan dananya di sana itu memang akan menjanjikan return yang sesuai dengan yang diinginkan gitu. Dilanjut dengan instansi pemerintah. Kenapa pemerintah berkepentingan? Tentunya ini ada kaitannya dengan pajak. Semakin tinggi dilihat labanya, maka makin tinggi pula pajak yang akan dibebankan kepada organisasi tersebut. Poin 5, organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mencari laba. Jadi kalau misalnya organisasi nirlaba tetap membutuhkan untuk laporan keuangan ya. Dan dilanjutkan oleh pemakai lainnya, dalam hal ini misalnya karyawan, pegawai, ada baiknya mengetahui tentang laporan keuangan atau akuntansi dari organisasi tempat dia bekerja.